Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cak Pri di channel Amasing Ternak. Kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman yang nge-WA saya pagi ini ya. Nah, di belakang saya ada namanya Master of Laboratorium, Mr. Alifa. Nah, di belakang itu malu-malu itu. Nah, itu mukanya. Oke. Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari ini Pak Siva dari Kanigoro Blitar yang bertanya tentang kulit kopi dan kulit kacang apakah boleh dikasihkan pakan sapi. Nah, jawabnya boleh. Jadi kulit kopi dan kulit kacang itu boleh dikasihkan ke sapi sebagai sumber serat. Nah, jadi kita mereview nilai nutrisi dari kulit kopi dan kulit kacang. Kalau di literatur saya di sini bahwa kulit kopi ini proteinnya sekitar 8%, dengan serat sekitar 35, dan kulit kacang ini dengan protein sekitar 4%, tetapi memiliki serat kasar yang juga cukup tinggi sekitar 35%. Nah, tetapi kulit kopi dan kulit kacang ini punya keunikan sendiri. Jadi kalau kita bicara kulit kopi ini ada ambang batasnya, karena kulit kopi ini mempunyai efek samping ke ternak-ternak yang breeding. Jadi saran dari saya penggunaan kulit kopi adalah untuk breeding maksimal 10%, dan untuk yang fattening bisalah digunakan sekitar 15% itu di formulasi pakan. Sedangkan kita review kulit kopi dulu. Kulit kopi di sini memiliki rasa yang flat, jadi tidak memberikan nilai kesukaan ke ternak atau memberikan nilai atau tekstur ke ternak itu menjadi tidak suka, enggak. Jadi kulit kopi ini netral dalam hal palatabilitas itu, jadi dikasihkan berapapun akan netral, jadi tidak akan menambahkan palatabilitas atau mengurangi palatabilitas dari ternak. Apa itu palatabilitas? Adalah nilai kesukaan atau ternak itu suka atau tidak, seperti itu. Sedangkan kulit kacang di sini penggunaannya saran dari saya maksimal bisa sampai 20%. Nah, tetapi yang ideal itu sekitar 10% itu. Dan ini kulit kacang ini sangat fantastis. Jadi kulit kacang ini karena nilai gizinya yang rendah sekitar 4%, tetapi dia memiliki nilai palatabilitas yang tinggi, jadi nilai kesukaan ke ternak yang tinggi. Jadi konsentrat yang tidak disukai oleh sapi atau kambing itu kalau dikasihkan kulit kacang 10%, itu langsung tingkat kesukaan konsentrat itu menjadi lebih tinggi itu. Jadi lebih tinggi dan lebih disukai oleh ternak. Jadi saran saya gunakanlah 10% di dalam formulasi, dan teman-teman biasanya ada yang menggunakan sampai ke 20% di formulasi itu. Dan ini dua bahan ini memang bahan yang sangat murah. Jadi kalau kulit kopi sekarang ini masih mahal ya, sekitar 800 itu, tetapi kalau kulit kacang ini kisaran 600 per kilonya, tapi masih belum digiling lembut seperti itu, dan itu sangat murah sekali dengan harganya yang ya kalau kita persenkan 800, berarti per persen proteinnya kulit kopi itu kenanya 100 rupiah. Nah, kalau kulit kacang per persen proteinnya sekitar 120-an. Jadi kategori masih normal. Jadi tidak murah tapi normal, tapi tidak masuk kategori bahan pakan yang mahal, enggak, seperti itu. Dan juga ada pertanyaan lagi, pakan atau limbah kering yang bagus untuk pakan atau breeding sapi apa aja itu. Nah, ini kalau kita bicara limbah atau pakan kering dan sebagainya, sebenarnya semua limbah organik itu bisa digunakan sebagai pakan ternak itu. Kalau untuk breeding, saran saya kalau memang
Anda menggunakan pakan breeding dan Anda takut itu akan berefek negatif pada ternaknya, ya gunakan maksimal per bahan itu 10%. Bahan yang tidak diketahui, contoh ada kulit kopi itu maksimal 10%, dan ada bahan X itu yang itu memang kalau ditelusuri limbahnya dari limbah organik, ya toh, ya sudah digunakan maksimal 10%, itu pasti akan aman. Trik itu pasti akan aman karena kalau kita tidak mengetahui bahannya, seperti penggunaan tongkol itu kan secara otomatis kalau Anda khawatir tongkolnya itu ternyata ada hitamnya dan lain sebagainya, ya sudah gunakan aja maksimal 10%. Kalau tongkolnya bagus ya bisa Anda gunakan sampai 30%, seperti itu. Jadi triknya seperti itu. Nah, ini ada juga pertanyaan lanjutan. Jadi kemarin waktu panen jagung sempat ada limbah jungle, saya giling pakai chopper. Nah, awalnya disukai, tapi semakin kesini, apa ini maksudnya? Kalau tidak ada campuran polar atau dedak, dia tidak mau makan. Nah, ini yang unik. Jadi kemarin panen jagung ada limbahnya banyak lah. Panen jagung limbahnya banyak. Jadi jerami jagung itu kalau bisa dari bawah sampai atas itu juga sebagai sumber pakan yang potensial, murah, potensial, dan sangat mengenyangkan untuk ternak-ternak breeding. Dan ini ada yang dikasih jungle, ya toh, dikasih jungle, terus pertamanya suka, tapi ternyata kok lama-lama tidak suka. Lah faktornya kadang kita jungle-nya itu berjamur atau tidak, tengik atau tidak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau ternaknya itu sudah dikasih jungle terus menerus, itu pasti akan lebih suka. Tetapi saran saya biar nilai kesukaannya menjadi lebih tinggi, fermentasi nih jungle sama jeraminya itu jadikan satu, difermentasi, dipap, ya toh, tidak perlu pakai EM4 atau bakteri, tidak perlu. Kalau ada limbah dari jeraminya yang langsung dari tegalan tanpa dikeringkan, itu dipap aja 3 hari sampai seminggu, itu sudah bisa digunakan dan nanti baunya cenderung lebih harum. Nah, itu saran dari saya. Jadi kalau gunakan polar atau dedak tidak mau makan, ya karena ternak itu kalau sudah terlalu dimanja ya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak dikasih polar sama dedak aja mau. Contohnya sapi tempat saya itu juga nggak akan pakai polar aja, nggak pakai dedak aja mau itu. Karena polar sama dedak ini harganya mahal. Kalau dedak sih masih belum mahal ya. Ada yang harga 1.800, ada yang harga 1.500, itu masih murah. Tapi kalau polar ini harganya sudah 1.700 per kilonya. Itu kan mahal juga, proteinnya cuma 15-16 itu. Jadi saran saya untuk Anda sebagai peternak pemula atau sebagai formulator pakan pemula, saran saya gunakan bahan-bahan yang potensial di sekitar Anda menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, dipakankan ke ternak, seperti itu. Jangan menggunakan produk-produk yang sekarang mahal, memang bagus, ternak suka, ternak gemuk, tapi tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi antara pakan dengan pertambahan berat badan tidak seimbang, sehingga kadang-kala pada waktu dijual sapinya ternyata kosnya lebih tinggi daripada harga sapinya. Nah, itu tip dari saya dari pertanyaan Pak Siva. Pak Siva ini nama lengkapnya Sifaul Arifin dari Kanigoro. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jawab, dan nanti via WA. Nah, oke, bila Anda menyukai video ini jangan lupa like, komen, dan share dari video ini. Dan untuk berlangganan jangan lupa subscribe channel Amasing Ternak dan nyalakan lonceng notifikasi. Nah, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.